Musuh terberat TNI Polri bukan lagi hanya KKB. Ini yang dihadapi terkait Papua. Kepala Penerangan Kogab Wilham III, Kolonel Gusti Nyoman Sulistiawa mengungkapkan kekuatan dan cara kelompok organisasi Papua Merdeka atau UPM melakukan perlawanan terhadap TNI Polri. Menurut dia, terhadap banyak faksi di lingkup internal UPM, mereka pun saling merebut kepentingan. Namun demikian, secara garis besar, ada 3 sayap gerakan di tubuh UPM. Ketiga sayap gerakan tersebut, kata Sulistiawa, diantaranya yakni sayap politik, klandestin, dan bersenjata. Sayap yang disebut terakhir adalah kelompok kriminal bersenjata KKB yang selama ini melakukan teror terhadap warga dan serangan kepada TNI Polri. Di internal mereka terdapat banyak faksi dan saling merebut kepentingan, kata Sulistiawa melalui keterangan resminya pada Senin. Namun secara garis besar, kelompok yang menamakan diri UPM ini terdiri dari 3 sayap gerakan, yaitu sayap politik, klandestin, dan bersenjata. Sulistiawa melanjutkan, ketiga sayap gerakan tersebut memanfaatkan media sosial atau medsos untuk saling berkomunikasi. Biasanya, ketiga sayap gerakan UPM tersebut berkomunikasi untuk merencanakan aksi. Selain itu juga menyebarkan berita bohong. Hal itu dilakukan untuk membentuk opini publik sehingga membuat citra buruk tentang pemerintah Indonesia termasuk TNI Polri terkait persoalan Papua. 3 sayap gerakan ini memanfaatkan medsos untuk saling berkomunikasi, merencanakan aksi, dan menyebarkan berita bohong, ucap Sulistiawa. Membentuk opini buruk memang cara mereka untuk menyudutkan pemerintah Indonesia termasuk TNI Polri terkait masalah Papua melalui berbagai platform medsos. Dalam praktiknya, Sulistiawa menjelaskan grup mereka di medsos sering memberitakan bahwa mereka berhasil menembak mati puluhan TNI Polri, termasuk menyebutkan waktu dan tempat kejadian. Dalam menyebarkan informasi ini dilakukan agar seolah-olah aksi yang mereka lakukan benar-benar terjadi. Mereka di medsos sering memberitakan berhasil menembak mati puluhan TNI Polri dengan menyebut waktu dan tempat tertentu agar seolah-olah benar terjadi, padahal berita tersebut bohong, ujarnya. Lebih lanjut, Sulistiawa mengatakan bahwa yang dihadapi pihak TNI Polri saat ini bukan lagi hanya dari kelompok kriminal bersenjata KKB saja, melainkan juga kelompok klandestin. Kelompok ini, kata Sulistiawa, berada di dalam maupun luar negeri. Selain itu, profesi kelompok ini bisa apa saja. Jadi yang dihadapi bukan hanya sekelompok separatis bersenjata KSB yang ada di gunung-gunung saja, kata Sulistiawa, tetapi juga politik dalam dan luar negeri dan kelompok klandestin yang bisa berprofesi apapun. Kalian enak hidup di luar negeri, kami angkat senjata, perang demi kemerdekaan Papua, nyawa jadi taruhan. Komandan militer KKB Papua kecam pimpinan UPM di luar negeri. Perpecahan tampaknya terjadi di tubuh organisasi Papua Merdeka UPM. Salah seorang pimpinan tertinggi, Benny Wenda, dikabarkan tak akur dengan Komandan KKB Papua wilayah Nduga, Eganus Kogoya. Dilansir dari tribunpapua.com, Eganus Kogoya marah lantaran pentolan UPM yang ada di luar negeri hanya mengambil keuntungan atas perang yang dilakukan KKB Papua. Saudara Benny Wenda, tahukah kalian bagaimana perjuangan di tanah Papua? Saudara sebisam bom, apakah kalian rasakan bagaimana susahnya para pejuang kemerdekaan di Papua? Ujar Eganus Kogoya dalam video yang menyebar di dunia maya. Kalian enak tinggal di luar sana,
tapi kami di sini siang malam berperang untuk Papua merdeka. Lanjutnya, Egyanus Kogoya yang murka lantas melontarkan pertanyaan pedas yang ditujukan kepada para pentolan UPM. Pernahkah kalian merencanakan bagaimana merekrut anak-anak untuk jadi anggota supaya berperang? Tanya Kogoya. Pernahkah kalian pikirkan bagaimana anak-anak Papua bisa sekolah supaya nanti mereka bisa membangun Papua? Lanjutnya, melansir surya.co.id, Benny Wenda adalah petinggi organisasi Papua Merdeka UPM yang lahir di Lembah Baliem tepat pada HUT Republik Indonesia 1974. Wenda kemudian menjadi antipati dengan pemerintah Indonesia setelah dirinya mengklaim jika ada serangan udara yang membuat keluarga menjadi korban. Dirinya juga mengklaim akibat serangan udara itu kakinya putus satu. Maka setelah rejim Soeharto tumbang, Wenda lantas angkat senjata meminta Papua merdeka, walaupun keluarga sendiri memilih bergabung dengan NKRI. Ia melakukan lobby-lobby kepada pemerintah Indonesia. Pada pemerintah Megawati, usaha lobby Wenda sebenarnya berhasil yakini menjadi Papua sebagai daerah otonomi khusus. Namun rupanya Wenda masih kurang puas dan menuntut lagi kemerdekaan Papua. Aparat keamanan Indonesia yang tak bisa lagi mentolerir aksi Wenda lantas menangkap sang pentolan UPM pada tahun 2001 karena dianggap mengacaukan keamanan. Wenda kemudian ditahan di Jayapura pada 6 Juni 2002. Akan tetapi, Wenda berhasil kabur dari penjara pada 27 Oktober 2002.